Dalam perang di Palestina yang kita perkirakan akan ada banyak pihak yang bergabung, akhirnya kejadian. Setelah Hamas, kemudian Hizbullah, sekarang Houthi ikut bergabung menyerang Israel. Agaknya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman atau MBS ke Iran mulai dijalankan oleh Iran, di mana Houthi, Yaman secara resmi menyatakan perang pada Israel. Bukan hanya dengan kata-kata, Houthis langsung menyerang Israel. Houthi menyerang Israel dengan drone, dengan roket, dan dengan misil yang membuat IDF, Tentara Pertahanan Israel, bekerja keras untuk memblokade serangan udara tersebut di udara. Air Raid Defense Israel kerja keras karenanya. Pertanyaan sekarang, siapa itu Houthis? Mengapa Houthi menyerang Israel? Houthi sangat membenci Amerika, sangat membenci Israel, sehingga Houthi memiliki slogan ofisial, yaitu Death to America, Death to Israel, dan terkutuklah Yahudi. Houthi saat ini mengendalikan ibu kota Yemen, Sanaa, dan mengendalikan 80% wilayah Yaman. Houthi menjadikan dirinya kekuatan yang menakutkan di ujung peninsula Saudi. Mereka memiliki pengalaman perang, mereka memiliki persenjataan. Houthi memiliki Vulcan 3, sebuah misil yang bisa menempuh jarak 1.200 km yang bisa menyerang langsung ke Israel. Kemudian juga memiliki Badr P-1 roket yang bisa menjangkau jarak 150 km. Serangan udara Houthi sama halnya dengan serangan udara Hizbullah, membuat tentara Israel IDF mempunyai dua front perang baru di luar serangan darat dan udara ke Hamas. Bahkan Amerika menyiagakan kapal perangnya untuk memblok serangan udara Houthi di Laut Merah. Hampir setiap hari serangan drone dilakukan Houthi sejak 2 minggu ini sangat merepotkan Israel. Israel terpecah fokusnya dengan distraction yang dilakukan oleh proksi Iran tersebut. Houthi adalah penantang terbarunya. Walaupun demikian, fokus Israel adalah tetap membumi hanguskan Hamas dengan membumi hanguskan warga Palestina. Sebuah strategi perang dua kekuatan yang berseberangan di Asia Barat, di Timur Tengah, sedang mencari celah untuk bekerja sama. Kita fokuskan ke pertemuan pemimpin Iran, Raisi dengan MBS Muhammad bin Salman di Saudi Arabia. Ini akan menggeser peta politik dunia, di mana keduanya memang memiliki rencana jangka panjang sebagai global player. Karena Iran sudah memiliki nuklir power dan Arab Saudi dibantu Tiongkok sedang menyiapkan kekuatan nuklir power juga. Pengayaan uranium serta pembangkit listrik tenaga nuklir dikembangkan di Saudi untuk 3 kota baru yang sedang dibangunnya. Tentunya setelah memiliki power plant bertenaga nuklir, maka hulu ledak roket Saudi tidak lama kemudian pasti akan memiliki kekuatan ledak dan menjadikan Saudi negara superpower di kawasan Timur Tengah. Rupanya demi memerangi Israel, kerjasama antara Iran dan Saudi sedang dikembangkan. Ibrahim Raisi akan mengunjungi Riyadh, yang mana hal ini adalah kunjungan pertama bagi Raisi ke Saudi Arabia. Juga kunjungan Presiden Iran pertama dalam 10 tahun terakhir. Raisi rencananya akan menghadiri OIC Summit, yang mana OIC adalah Organisasi of Islamic Cooperation atau OIC kalau dikenal di tanah air Indonesia, yang merupakan organisasi yang terdiri dari 57 negara Islam dunia. Acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 12 November dan Raisi akan menghadirinya. Dan mengapa hal ini menjadi penting? Seorang kepala negara hadir di acara OIC beginian kan biasa. Kita tahu Saudi Arabia dan Iran adalah rival karena belief system mereka berbeda. Saudi adalah kerajaan Sunni, sementara Iran adalah Republik Syiah. Di tahun 2016 keduanya memutuskan hubungan diplomatik masing-masing negara. Awalnya adalah karena embassy Saudi di Teheran diserang, yang membuat Saudi hengkang dari Teheran. Namun di awal tahun 2023 terjadi perubahan besar di mana Tiongkok mendamaikan keduanya dengan mengadakan kerjasama proyek 3 negara, di mana Iran dan Saudi menyetujui sehingga hubungan keduanya menjadi kembali normal. Kemudian perdagangan keduanya mencapai nilai tertinggi dalam beberapa bulan ini dalam sejarah hubungan kedua negara tersebut. Pertemuan keduanya melanjutkan diskusi panjang lewat telepon yang mereka lakukan di tanggal 12 Oktober kemarin, mendiskusikan perang di Palestina. Diskusi via telepon ini adalah yang pertama bagi keduanya dan yang pertama bagi kedua pemimpin Iran Saudi. Keduanya setuju bahwa serangan Israel ke Palestina harus diakhiri. Juga pernyataan kedua negara tersebut bahwa kehadiran Amerika di Israel adalah bahaya. Bahaya bagi perdamaian di Timur Tengah, dan ini adalah pernyataan dua pemimpin besar kawasan. Ada 2 hal dalam 1 bulan ini yang terjadi setelah pembicaraan melalui telepon tersebut. Saudi setuju membekukan hubungan dengan Israel
dan Iran akan ikut kebijakan ekonominya Saudi. Iran yang kena embargo Amerika, ekonominya menjadi pincang. Dengan adanya Saudi sebagai off-taker dari Iran, maka minyak dunia di bawah kendali Saudi, dan Saudilah yang menentukan harga minyak dunia ke depannya. Itu yang Saudi inginkan, menjadi global player dengan kendali atau mendominasikan minyak bumi. Dan apa yang Saudi dapatkan dari Iran? Saudi sangat memerlukan keamanan, security di kawasan wilayahnya. Saudi sering mendapat serangan dari milisi Houthi, dan siapa yang mendukung Houthi? Yaitu Iran. Iran memerintahkan Houthi untuk stop berdamai dengan Saudi dan mengalihkan serangan Houthi ke Israel. Ini game changing bagi Timur Tengah. Cita-cita besar MBS adalah membangun Saudi tanpa ketergantungan minyak bumi di tahun 2030 ke depannya, menjadikan Saudi negara jasa, negara turisme, tamu Allah, dan menjadi negara teknologi. Semua itu tidak mungkin terjadi kalau membangun hal tersebut in the middle of the war, di tengah perang, atau keamanan negara Saudi terganggu. Bagi Saudi, terutama putra mahkotanya MBS, berdamai dengan Houthi dan membuat serangan Israel ke Palestina berhenti dengan kekuatan tekannya, yang mana hal itu bisa dilakukan dengan membuat minyak bumi harganya di atas $120, kalau perlu ke $150 per barelnya, dengan menekan Amerika dan Israel. Hal itu bisa terjadi, dan itu penting karena Saudi ingin membangun, bukan ingin perang di kawasan. Bedil-bedilan bukan opsi bagi Saudi, namun selesaikan perang adalah opsi yang dijalankan sekarang. Alat tekannya adalah harga minyak bumi. Bayangkan sebuah pertemuan besar Major Investment Forum bulan lalu di Riyadh yang berjudul Davos in the Desert. Ternyata banyak peserta yang meng-cancel kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Padahal Saudi akan menjelaskan 4 proyek besarnya dan potensi menguntungkan membangun Saudi, yang membuat aura Saudi kemudian menjadi kelabu karena ketidakhadiran mereka. Untuk itu MBS perlu meyakinkan Iran dan bekerja sama dengan Iran untuk menstabilkan kawasan secara ekonomi, secara minyak bumi, menekan Israel dan Amerika bersama-sama, lalu kendalikan Houthi. Artinya ini semua adalah menantang Amerika sebagai penjaga keamanan Timur Tengah yang dianggap gagal dan take advantage, mengambil keuntungan terlalu besar di kawasan, di mana sekarang Saudi akan melawan dengan gabung kekuatan bersama Iran yang diembargo Amerika. Agaknya dunia sedang menunjukkan kekuatan masing-masing melawan Amerika dan Israel. Tentunya sekali lagi kita pertanyakan posisi Indonesia selama ini, kemana saja kok kayaknya masih ribet sama hutang, dan apa rencana besar ke depannya. Dalam perang di Palestina yang kita perkirakan akan ada banyak pihak yang bergabung, akhirnya kejadian. Setelah Hamas, kemudian Hizbullah, sekarang Houthi ikut bergabung menyerang Israel. Agaknya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman atau MBS ke Iran mulai dijalankan oleh Iran, di mana Houthi, Yaman secara resmi menyatakan perang pada Israel. Bukan hanya dengan kata-kata, Houthis langsung menyerang Israel. Houthi menyerang Israel dengan drone, dengan roket, dan dengan misil yang membuat IDF, tentara pertahanan Israel, bekerja keras untuk memblokade serangan udara tersebut di udara. Air Raid Defense Israel kerja keras karenanya. Pertanyaan sekarang, siapa itu Houthis? Mengapa Houthi menyerang Israel? Houthi adalah sebuah kelompok milisi di Yaman. Yaman adalah negara di ujung peninsula sisi kiri atau sisi barat daya Saudi Arabia. Saat ini di Yaman terjadi perang saudara, di mana Houthi berperang melawan pemerintah yang didukung PBB, alias didukung oleh Barat, yang mana pemerintah itu didukung oleh Amerika juga dan Saudi Arabia waktu itu. Houthi menyerang mereka, karena itu Houthi sering menyerang Saudi Arabia dengan roketnya dan sering kena sasaran strategis di Saudi. Ini yang membuat Saudi pusing 7 keliling sampai akhirnya diplomasi dengan Iran harus dilakukan oleh Saudi. Houthi sangat membenci Amerika, sangat membenci Israel, sehingga Houthi memiliki slogan ofisial, yaitu Death to America, Death to Israel, dan terkutuklah Yahudi. Houthi saat ini mengendalikan ibu kota Yemen, Sanaa, dan mengendalikan 80% wilayah Yaman. Houthi menjadikan dirinya kekuatan yang menakutkan di ujung peninsula Saudi. Mereka memiliki pengalaman perang, mereka memiliki persenjataan. Houthi memiliki Vulcan 3, sebuah misil yang bisa menempuh jarak 1.200 km yang bisa menyerang langsung ke Israel. Kemudian juga memiliki Badr P1 roket yang bisa menjangkau jarak 150 km. Dalam parade militer bulan September kemarin, Houthi memamerkan seluruh kekuatan arsenalnya terang-terangan. Ini membuat keder banyak kekuatan dunia, terutama negara tetangganya, Saudi. Houthis adalah proksi Iran. Disinilah posisi global playernya Iran yang mempunyai 2 kekuatan Wagner, 1 Hizbullah, 1 Houthi. Iranlah yang membiayai dan yang mempersenjatai keduanya.
Tentunya apa yang dilakukan oleh Houthi harus mendapat persetujuan Iran terlebih dahulu. Serangan udara Houthi sama halnya dengan serangan udara Hizbullah membuat tentara Israel IDF mempunyai dua front perang baru di luar serangan darat dan udara ke Hamas. Bahkan Amerika menyiagakan kapal perangnya untuk memblok serangan udara Houthi di Laut Merah. Hampir setiap hari serangan drone dilakukan Houthi sejak 2 minggu ini sangat merepotkan Israel. Israel terpecah fokusnya dengan distraction yang dilakukan oleh proksi Iran tersebut. Houthi adalah penantang terbarunya. Walaupun demikian, fokus Israel adalah tetap membumi hanguskan Hamas dengan membumi hanguskan warga Palestina. Secara teknis, Houthi tidak terlalu berpengaruh besar dalam perang di Palestina karena itu pernyataan perang tadi lebih bersifat diplomasi dan strategi. Sehingga pengamat intelijen dan militer barat menganggap bahwa ini adalah bagian dari strategi Iran untuk menekan Saudi Arabia, yang mana Iran berhasil menekan secara tidak langsung yang membuat Iran dan Saudi menjadi bekerja sama sejajar saling menguntungkan. 1 kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Israel keganggu, tujuan diplomasi Iran tercapai, Amerika tertekan. Strategi begini memang kelas dunia yang sedang dimainkan di Timur Tengah oleh pemimpin-pemimpin yang strategis tentunya. Langkah Iran, langkah Saudi, langkah Turki, dan tidak kalah penting adalah langkah Tiongkok bermanuver di antara semuanya. Kita diskusikan topik terakhir. Apa akibat ke depan bagi kawasan dengan serangan Houthi tersebut? Perang Israel melawan proksi Iran ini karena serangan terorganisir ke Israel sedang dibangun oleh Iran menggunakan proksinya dari Suriah, dari Lebanon, dari Yaman, dari Irak, dan dari Iran. Kita melihat peta geografi Asia Barat sebentar. Houthi yang berada di barat daya Saudi kalau menyerang roket misilnya pasti melewati wilayah udara Saudi dan Yordania. Apa yang terjadi kalau misil itu salah arah atau gagal mendarat di Israel, jadi ke Yordania atau ke Saudi Arabia? Bisa ambyar itu. Karena pernah terjadi sebelumnya di tahun 2019, Houthi menyerang Saudi Arabia yang membuat separuh produksi minyak Saudi terganggu. Waktu itu, Houthi memang musuh Saudi Arabia yang pro Amerika. Karena itu, peta Timur Tengah sekarang berubah. Iran fokus ke Israel. Amerika sibuk membantu Israel, di mana Saudi dan Tiongkok main di tengahnya. Yang kasihan, warga Gaza. Yang korban, warga Palestina. Yang dunia segera harus menemukan solusinya. Damai di Timur Tengah dan dunia tanpa Amerika dan Israel itu bagaimana ya caranya? Indonesia bisa mikir apa sih?